malam nek tak ngomongin indik mati tidur bilang aku mau buami. Itu halusinasi. Nanti tetap pulang. Udah. Sekedap. Ya, kene. Permisi. Tuhan izinkan kau sehat kembali. Ya, enggak apa-apa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kita di kantor Balik Desa Panjunan. Hari ini kita akan evakuasi UDGJ yang sudah dipasung tahun-tahunan bareng Mas Santo Mantri UDGJ. Karena itu buat viewer Sina Urip support selalu Santo Mantri UDGJ. Beliau ini luar biasa. Dan juga Sina Urip yang menjadi teladan. Insya Allah. Saya itu junior semuanya. Beliau ini sangat luar biasa, Bang. Senin sampai Jumat bekerja di Margo Laras. Ya. Merawat banyak PM di sana. Sabtu sama Minggu masih tetap merawat UDGJ di jalan. Relawan. Ya. Kita ngobrol dengan pemerintah desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Pak. Disambut Pak Babin. Siap. Siap. Ngapunten nggih. Pak, ya. Sini aja ya. Oh ya, sini aja. Oke. Ya, kenapa di ruangan saya? Di ruangan? Ada, tapi Pak Kades ya? Iya. Wih, jenung enggak? Isek bujang. Masih bujang tuh sudah meninggal? Sudah beristri, Pak. Sudah beristri. Orang situ tak dol. Nuwun sewu Mas Lurah. Tak panggil Mas nggih. Menindaklanjuti ajakan dari Mas Santo bahwa kita akan evakuasi UDGJ yang namanya siapa? Christine. Nuwun sewu. Itu memang ditaruh di dalam ruang khusus kan? Iya, bukan dipasung ya, tapi terkurung. Terkurung ya, oke. Terkurung. Kemarin sebetulnya ini sudah cukup lumayan lama ya, Pak. Kita juga berawal dari warga saya yang berhasil dibina oleh Margo Laras. Ya, Mas Bobi itu ya. Ya, Mas Bobi itu kita dari pemerintah desa ingin mengajukan kembali beberapa warga saya yang kurang beruntung tersebut. Jadi ini nanti Mbak Christine yang saya rasa umurnya masih cukup produktif. Itu ya kalau bisa kita sembuhkan, kita bantu. Siap. Nuwun sewu Mas Lurah. Itu sudah berapa lama sih Ibu? Kalau Mbak Christine itu mungkin sejak kecil. Kalau menurut Saya kecil itu SD apa SMA? SD. Gitu. SD sudah dikurung. Kalau dikurungnya mungkin di umur belasan tahun. Setelah dibully juga. Ya. Apa nganu ya Mas? Nuwun sewu. Dia apakah anak berkebutuhan khusus dulunya? Tidak. Menurut kronologi keluarga. Kan kemarin juga saya sudah pernah ke sana visit dengan Pak Giri dan kawan-kawan. Nah, itu kesaksian keluarganya setelah bapaknya meninggal. Setelah bapaknya meninggal kan itu dia tidak bisa berobat dengan secara rutin. Dulu sudah pernah berobat berarti? Sudah pernah berobat di psikolog di Jogja. Oke. Karena psikolog di sini kan memang waktu itu belum banyak. Ini maka dari itu istri saya ini tak suruh psikolog. Akhirnya dia juga. Ya, saya ini baru Proses ya? Ya, baru kuliah S2. Jadi dia menghormati bojone, menghormati warganya. Yes. Karena bojone berpotensi gila. Pinter guyon ya. Memang ya buat viewer Sina Urip. Setiap orang itu punya potensi menjadi gangguan. Cuman seberapa kuat potensinya beda-beda, terus terstimulasi atau terpupuk atau tidak. Nah ini. Nah, ketemu katalisnya yo aman-aman saja. Menurut kesaksian keluarga itu tadi kan gara-gara dulu saya juga
tidak menangi ya, tidak tahu. Dulu di SD Panjuran itu zamannya Mbak Christine, dan Mbak Christine itu teman dari kami tua saya, Pak Mo, Pak Kadus. Ada guru yang main tangan atau ada oknum guru ya. Tapi sekarang sudah meninggal. Jadi kalau tidak bisa mengerjakan dan selongoti patut yobo. Nah, terus kalau Mbak Christine kan dulu ini ya, Mbak Christine dulu kan keluarganya itu minoritas. Ada, berada. Pakaiannya kan paling bagus di sekolah. Itu diguntingin sama gurunya. Keluarganya bercerita seperti itu, tapi kesaksian juga saya tidak tahu karena jadi salah satu korban bullying ya. Ya, traumatik tinggi di sekolah, terus dia tidak mau sekolah. Serem ya. SD itu tamat. Menurut kesaksian keluarga, SD tamat tapi SMP-nya dia Tidak mau sekolah. Kampok ya. Sampai sekarang. Usianya berapa datanya mas? Itu sama dengan kakak saya. Belum. Sempat perlu lebih digeser aja. Wah, aku selipur tahun. Saya jenengan selikur tahun, Mas Kades piro Mas? 30 tahun saya. Oh, 30 tahun. Ya, yang hal menarik Mas Adi dan Mbak ini waktu juga Pak Indi yang masih muda kemarin itu saya beberapa kali mencoba untuk menawarkan rujuk ke rumah sakit itu penuh dengan pendekatan yang luar biasa. Sempat hampir menolak juga karena kebetulan rumah sakit di Suwondo itu sementara layanannya kan terbatas karena renovasi gedung. Akhirnya kita tawarkan di Kudus. Awalnya nggak mau, terus saya bilang nanti akan ada tim dan juga ada Mas Adi Sinaurep dan juga Mbak ini itu seorang psikolog. Akhirnya beliau nangis, saya pengen ketemu, silahkan kalau mau dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, memang alhamdulillah. Butuh teman yakin. Sekali kemarin juga dari ini kita dari pemerintah desa dan Magularan kemarin sudah ke rumahnya. Ya kita yakinkan juga. Terus dikasih obat juga penenang untuk Mbak Christine Dari bidan desa. Kalau obatnya habis, kalau dikasih terus-menerus kan takutnya ada ketergantungan ya Pak ya. Sebenarnya juga Nanti itu ranah dokter, dan ini yang kadang menjadi informasi yang miss di masyarakat bahwa orang gangguan jiwa tidak boleh dikasih obat tiap hari satu tergantungan. Tidak begitu teman-teman. Pengajar saya sudah tidak sama sekali konsumsi Pak. ada tahapannya. Iya. Ketika udah sadarnya baik, beraktivitasnya baik, otomatis dokter itu punya nanti evaluasinya kan. Iya. Itu yang harus dipahamkan ke masyarakat bahwa memang orang gangguan jiwa punya kebutuhan minum obat untuk membuat dia bisa istirahat dengan baik. Tenang. Beberapa kasus bisa berhenti obatnya kok. Beberapa kasus. Dan hanya setiap sedia di tas atau di rumahnya ada. Nah, dosisnya dikurangi dari dokter ini. Dan ini luar biasa lah. Pihak desa punya concern, punya tanggung jawab ngurusi warga nih. Ditiru oleh desa-desa lain. Amin. Bahkan mungkin mudah-mudahan nek banyak dibuat satgas khusus ngurusi ODGJ bagus, karena saya pernah menemukan satu desa yang punya satgas mas. Karena di desa itu ada 50 lebih warga yang gangguan jiwa. Jadi ada kalender sendiri ya, Mas. Contohnya adalah kalender di mana tanggal sekian si A kontrol. Nanti yang dampingi ini. Jadi yang dampingi itu ya ada masyarakat, ya ada keluarga sama pihak dari desa. Jadi semua stakeholder terlibat lah di sana. Okay. Itu sampai ada jadwalnya, jose aku gitu kan, terobosan yang luar biasa. Malah lebih mumet ya kemarin. Saya 8 saja sudah. Panjunan ya? Ya, Panjunan. Kelurahan ya mas, Panjunan. Desa ya. Jadi bengkok berarti ya? Punya, alhamdulillah. Saya usah dikit aja. Ya. Meresahkannya bagaimana sih mas itu kok sampai dikurung? Ya kalau merasakan sebenarnya tidak, tapi mungkin keluarga cukup resah gara-gara Mbak Christine mungkin kalau lagi nyun sewu dalam tanda kutip umat, nah itu agak marah-marah, terus di rumah juga berontak, mukul.
apa itu menyakiti dirinya sendiri. Halu ya. Lalu ya. Halunya kayak gitu ya, dia menyakiti. Keluarga khawatir, terus dikurung itu. Supaya nggak ada sajam, nggak ada apa-apa. Iya. Bapaknya Mbak Kristi kan meninggal sudah, pensiunan Polri Dulu ya. Padahal Chinese itu. Matur nuwun buat pihak desa Iya, Pak. dan segala semua stakeholder, ada Pak Babin tadi juga dan semuanya nanti mendampingi ke sana gitu. Ya, karena itu sudah kewajiban kami dari pemerintah desa. Secara administrasi juga sudah dibantu sama desa. Ada KTP, ada BPJS kalau sudah komplit. Udah aktif ya Mas Dan ya? rencana nanti selesai dari rehab medis di rumah sakit akan rehab sos di Margo Laras. Cuma memang rencana sesuai antrian. Ya, saya kalau mengurusi warga dan warga juga merasa sudah terpenuhi haknya. Tenang, ya. Kita dari pemerintah desa juga ya, punya rasa, oh alhamdulillah. Iya, kalau ada kepuasan tersendiri ya. 2 periode atau 3 periode? Malah 1 periode. Mau mengundurkan diri. Ya mau ikut mencalonkan di tahun 2024. Ayo dimudahkan, dilancarkan dan tercapai semua harapan dan cita-cita. Amin. Oke. Amin. Ayo. Yuk kita prepare untuk bisa ketemu sama Mbak Kristi. Ini istri saya. Terima kasih banyak. Kamu belum kok. Terima kasih. Yang mau ketemu. Anak satu-satunya. Ya, ada satu-satunya. Terus apa namanya? Ya sering dibully. Punya harapan, punya pendamping, punya pacar nggak jadi. Nggih, Oma, matur sembah nuwun. Mun jenengan lenggah sini saja. Jenengan singgah sini saja. Oke. Tenang dulu. Jenengan usianya berapa? 88. Pinarengan sehat, Gusti tansah berkahi. Mbak ini sedang mendampingi dulu biar ibunya bisa merilis ganjelan ganjelan yang selama ini, karena pas belok sini depan notaris ini sepertinya perwakilan keluarganya dulu tuh pernah ada yang kontak saya. Cuma tidak ada kelanjutannya gitu loh, sampai kemudian Tuhan mengatur semuanya lewat Mas Santo. Santo ngabari saya, ternyata Santo sudah berhasil dengan pihak desa dan pihak-pihak terkait. Jenengan punya saudara yang di Semarang. Sepertinya perwakilan keluarga jenengan pernah menghubungi saya sepertinya. Di Batam itu Pak. Yang di Batam. Aku dikasih alamat, Cik, saya mau hubungi Pak Adi. Kasih alamat. Tapi aku tak tahu siang. Oke, kita berupaya untuk kesehatan Mbak Kristi. Kita bareng-bareng ya, Oke, kita sama-sama dengan panjenengan, dengan Mas Santo, dengan pihak desa, dengan semuanya. Kita bantu sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Kristi bisa sehat kembali. Oke. Tidak mudah memang menjadi orang tua yang punya anak satu-satunya. Tenang dulu ya, boleh, nggak apa-apa, nangis dulu. Nangis dulu biar lega. Nggih, sampun Oma. Buat ibu aja. Kita bareng-bareng, Tuhan mudahkan. Nanti Allah ngasih, kalau Tuhan mau ngasih pemulihan. Iya. Biar ibu lega dulu teman-teman. Malam nek tak ngomongin di indik itu mati tidur.
bilang aku mau berduaan. Itu halusinasi. Nanti tetap pulang kok. Halusinasi. Ketakutan jadi si anak punya trauma. Trauma masa lalunya yang pernah dibully di lingkungan. Mungkin di sekolah, Tadi Mas Santo sudah cerita. di gereja. Iya, mudah-mudahan setelah ini nanti semua pihak, masyarakat, semuanya sembuyung demi kebaikan dan kesehatannya Christine. Ya, kita berusaha. Tuhan pasti izinkan. Tuhan izinkan yang terbaik untuk Christine. Tuhan izinkan Christine sembuh. Tuhan izinkan Christine sehat kembali ya, Bu, ya. Percaya kuasa Tuhan. Tiada yang mustahil. Ya. Kita membantu sebisa yang kita bantu. Rencana nanti Christine kita dekati pelan-pelan. Kita bawa ke RSUD Kudus karena Padi sedang ada renov. Nanti bawa saya sama Mas Santo. Di Kudus itu boleh ditengok. Boleh, ada jadwalnya. Sabtu. Sabtu jam 2 Ditengok. Nek sekira pengen nengok, monggo nanti koordinasi dengan Mas Santo boleh. Didampingi dulu atau bagaimana? Mas saya selo, Mbak ini selo, bisa didampingi nanti. Dekat Oke? dengan rumah saya. Kita support, kita bantu sampai nanti Christine bisa bangkit kembali. Kalau kangen nganter, nggak ada yang nganter kantor. Nuwun sewu. Christine seperti ini sudah berapa tahun? Sudah lama Pak, sejak kecil itu sekolah itu tidak mau Pak. Sudah ada bully dari sekolah kecil ya. Terus lebih parah lagi. Lebih parah lagi itu ya sekarang ini kan bapaknya sudah meninggal itu sudah 6 tahun. 6 tahun. Bapaknya biasanya kan dijak keluar ke KM mau jajan apa, Oke. mau kemana gitu. Harapan Ibu terhadap Christine? Ya sembuh, soalnya kan anak satu-satunya Pak. Buat Wirsina Urip dan viewernya Santo Mantri UDGJ, bantu doa ya. Bantu doa untuk kebaikan, untuk kesehatannya Mbak Christine. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan kehendaki. Amin. Semua pasti bisa. Ya. Sekarang Christine ada di mana? Di Itu belakang. di anu Pak, di WC. Eh, Di nenek istirahat ya gitu. Menyendiri. Ini nek dulunya itu dek bapak aja urip. Bu, sampai tak bikin no gubuk dah. Ini belakang rumah kan sawah semua. Ini tenang. Jadi takut ketemu orang ya. Terus bapaknya mati, terus gubuknya itu tak ambil semua. Kan ndak ada sing nyurupe ke sana gitu. Nek sendirian gimana? dulu pernah berobat. Nek berobat aku ke Jogja itu ke Siloam. Terakhir berobat kapan? Udah lupa ya Pak. Udah lama. Jadi udah memang 10 tahunan. Stop obat ya. Stop obat dulu. Ndak winginane itu tak suruh ngambil no Pak Lurah itu. Pak Lurah itu tak jegur dah. Minum. Teh apa kopi apa susu gitu. Nanti nek tahu rasanya terus diuncal no. Ditene gitu. Oke. Jadi jarang bisa masuk nek obat. Terakhir Mas Lurah mendetke obat kapan? Ada sebelum puasa Pak. Belum puasa. Belum lama, belum Berarti lama. Mas Lurah ke Tapi Siloam ini sana. masih. Enggak, di puskesmas. Di puskesmas. Pemerintah Kabupaten Pati. Iya, dari Puskesmas. Tapi obatnya sulit masuk. Ditene pahit mungkin ya. Nanti pahit terus diuncal no. Ber gitu. Manis. Ada orang nek aku pindah-pindah ke orang pinter apa? Nek muni sing nginclok ibu kan 1 2. Mesti ngono iku. Kabarku main celak aku gue. Ngeten, tak sanjangi nggih. Bocah kados Ristin dan Baja itu mboten sing ngeloki. Ndak ada. Pak pendeta lah ya gitu. Nggih. Soalnya pendeta kan puasa dulu Pak. Ngoten. Nggih, tetapi nek nun sewu dalam kacamata kedokteran dan psikologi Iya. itu ndak ada sing ngeloki. Itu murni karena dulu niku ngendeng pikir terus kecewa yang berlebihan karena dibully, diejek, dihina, ora iso nangis dadi lan ngoten gitu
Iya ya Bu, Pak. Aku kemarin itu tak sekolah di sini loh belakang kan deket. Ini naik sepeda. Kan pas aku jaya-jayane, aku dulu giling ikan suamiku, jual tepung ikan, di ternak-ternak. Akhirnya Kristin memang aku memilih yang terbaik untuk anak satu. Gitu itu piye? Di sini itu gunting-gunting baju nih. ya pulang tuh robek semua wesan putar satir. Jadi Kristin ini korban bullying sedari dia muda, kemudian support sistemnya yang mungkin tidak bisa melindungi. Lingkungan sosialnya kurang mendukung. Yes. Tidak ada kata terlambat, sudah berobat medis ke non medis. Tapi nek untuk Pak Dokter itu belum Pak, soalnya Pak Dokter itu piye wong minum obat ya ndak mau Aku pergi ke Pak Hendro, ke dokter saraf. Lah gimana? Wong obatnya ndak bisa masuk. Ya memang harus butuh jadi buak gitu loh. Ya. Belum pernah rawat inap intinya. Tapi konsul ke dokter udah berkali-kali. Kita akan berusaha. Aku konsul yang dokter temanku itu sahabatku Semarang itu ya. Gimana ya Bu nek ndak bisa minum obat ya? Gimana? Ya kita akan berusaha dua-duanya ya teman-teman. Kita berusaha medis mungkin nanti lebih baik kondisinya. Kita akan coba untuk kasih terapi juga ya Mas ya. Terapi psikologi di mana nanti ada banyak hal termasuk dengan mendekatkan dia pada Tuhan kembali. Kita juga sudah kontak Dokter Agung, siap membantu nanti Bu. Siap. Kalau misalnya ada apa-apa. Ya aku nanti kasih nomornya ya. Ya nanti tak kasih Dokter Agung nanti. Beliau terbuka untuk konsultasi juga. Kebetulan kalau di RSUD Tapi Kudus kan nanti ada aku dua. nengok ke sana mesti dia tak pulang. Enggak, nanti Gampil. nanti Dokter Agung yang Gampil. Semua bisa diatur, nanti kontak Mas Santo, kontak Mbak Hani bisa diatur. Iya, kalau kebetulan Dokter Agung seiman, jadi mungkin bisa lebih banyak membantu. Iya, lebih banyak cerita curhat dia senang. secara spiritual. Iya. Dengarkan firman, muji-muji Tuhan itu seneng deh. Kristin ya, Iya. karena dulu rajin ke gereja. Dulu nih Pak, Semoga bisa kembali. terus di nenek kayak orang tidak pede gitu loh, terus tidak mau ke gereja. Pasti karena dibully dulunya. Dan orang-orang gangguan jiwa ya memang bermasalah dengan rasa percaya dirinya. Saumine wong Pak, suruh puasa setiap meswati ya. Percaya. Doa apa ya? Saunine wong dilakoni. Iya, puasa weton ya aku mau. Pokoknya anakku sembuh. mudah-mudahan ini jalan Tuhan untuk mengarah ke pemulihan. Insya Allah. Lebih yang lebih terukur lah, Terukur, iya. lebih terukur dan lebih terstruktur. Kita minta doanya semuanya lah untuk kebaikan dan kesembuhannya Kristin. Oke? Karena kita coba deketin Kristin ya. Jenengan minum dulu, kasih minum Anda. Ibu minum dulu. Tenang dulu biar lebih rileks santai. Ya itu Pak, orangnya itu anaknya Cik kecil. Cik. ya enggak kecil lah Cik Pak. Kristin. Cik Kristin. Panggilannya Cici Pak. Cici. Iya, Cici. Cici. Siap. Ayo. Cici cantik. Nggih, monggo dah didampingin dah. Ini pakai yang buka-buka apa ndak? Enggak. Cici pakai baju kan? Pakai itu sudah pokoknya Bu. Nggih, Oh, gitu. Di anu aja, dibawain aja. Oke. Cici. Kamet nuwun sewu ya. Sampai meja itu tak pindah sini. Pindah sini. Wah, Ya. berantakan itu Dilempari. masakan dilempari semua pokoknya ndak serke atine ndekne. Pagi sayang. Santo. Pak Santo. Mari yang kesini tuh loh. Cici. Tapi lari waktu itu. Oke, pelan-pelan ya. Nek dia tidur di mana, Bu? Ya sama aku. Satu ranjang. Dengan kondisi ini, cuma nek siang di sini. Ya, Selalu ya di sini. ada situ. Oh. Memang bilang ngantuk. Tidur. Iya. Yang disimpan apa, Cek?
Cici nyimpen apa? Cici salaman dulu boleh. Kenalan. Oke, nama aku Adi, boleh dipanggil Mas. Kamu dari jauh tuh. Aku dari Kudus. Aku dari Tayu. Saya mau bilang India kakak jauh Semarang. Ya, teman-teman, ini kondisinya Cici. Jadi dia cenderung bermain sendiri. Mandi tak mandi. Oke, tahu saya. Terus saudarane barang ayo no tak mandini aku. Mungkin nanti kita keluarkan dia. Kita potong rambutnya dulu sebelum kita bawa ke rumah sakit ya. Biar lebih fresh lah, sedikit lebih fresh. Terus nanti tidak mandi tidak apa-apa tapi ganti baju nanti. Ya. Cici mau kemana? Sebentar dulu Cici. Ayo Cici. Tidak apa-apa. Cici tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Sini. Iya. Tenang. Iya. Cici mau kemana? Mas Santo sini. Iya. Sabar. Mami sama kita. Nah, ini kursinya udah. Iya. Enggak apa-apa. Ya, Mas. Ya, Mbak Mami. Sama, iya. Tenang dulu ya. Iya. Cici tenang dulu ya. Ya, Mbak Mama. Oke. Nuwun sewu. Ibu biar dengan lebih anu ya. Enggak apa. Tenang. Enggak terbawa emosinya. Ya. Mas kursi. Wes tenang. Yuk sayang. Tenang. Enggak apa-apa. Duduk aja dulu, Cek. Iya. Iya. Sayang. Duduk. Sebentar. Ini enggak akan tenang ya. Mikir Mas Santo jatuh. Tenang dulu. Dikasih baju langsung ke sana. Nah, ini ada. Sarungan aja. Sarungnya Itu kita. sarung aja. Aku di sarung tadi, Bu. Di mobilku ada sarung. Sarung aja, Bu. Ya. Dengar nggak? Ya, dengar saya, dengar. Nek disuruh mandi. Wes diem dah. Enggak apa-apa Mbak Mami. Ayo, Mbak Mami. Maafin. Oh, lepasin. Ya, enggak apa-apa. Cici tenang dulu. Pakai celana ya. Nanti udah kotor, Bu. Enggak apa-apa. Pakai celana. Lihat dulu pakai celana. Pakai celana. Ya. Kene. Mau pergi mana? Ada di sana aja. Oke, kita beda kata kok tarik pelan. Kan Mas Santo. Udah. Sekedap. Ya, kene. Permisi. Tuhan izinkan kau sehat kembali. Ya, enggak apa-apa. Ya ini Mbak Mami. Cici, sabar ya sayang. Iya, Sabar ya. Baik, Sabar ya. Ada bener tadi. Iya. Oke. Subandi, mobil buka nang. Toto. Yuk, berdiri Mas. Gini Mas, tangan ini Mas. Gini.
Ibu mohon maaf, saya tidak bisa lama. Salam dengan ibu dulu boleh? Ya. Minum sih ya, minum. Ya, ini minum sih. Enggak apa-apa, ini temennya Mama Kapi loh. Nanti di sana ketemu Cik Tante Erna. Ayo, ayo, sudah, yuk. Oma, nuwun sewu, nyuwun izin nggih. Kita berangkat Oma nggih. Nah, ya. Ayo. Bon. Mas, berkasnya sudah semua? Sudah di mobil. Ayo, sudah. Sampun. Alhamdulillah. Masuk. Diam. Nanti Mami ke sana. Ya, Mama nanti ke sana. Sudah tenang, kita tengok baru-baru. Ya. Ya. Nanti bisa bareng. Wes cuk. Oke, Janji yuk. temenin Kita Mas jalan dulu. Usman. Sip. Matur sembah nuwun. Pak. Enggak apa-apa. Wes. Alhamdulillah, puji Tuhan, teman-teman. Kita tidak bisa lama-lama karena satu, dia juga tidak komunikatif. Beliau depend banget. Kita hanya memotong rambut gimbalnya saja. Karena hari ini 2 ODGJ yang akan kita evakuasi bareng Mas Santo ya Mas ya. Cici, sudah tenang Ci. Tolong nggak bawa masker, tenang Mas. Kita mau berobat ya. Nah, berobat ya Ci. Ya, boleh nangis Ci, boleh nangis. Jadi ngurus ODGJ itu berbagai macam drama dan seni di jalanannya teman-teman. Beda-beda karena mereka punya kebiasaan beda-beda, karakteristik beda-beda, polanya beda-beda. Dan mereka punya masalahnya berbeda. Iya. Jadi pun solusi dan nanti yang diberikan treatmentnya juga Beda-beda. Dia nangis terus Ya sudahlah ya, teman-teman, kita langsung cus ke RSUD Kudus. Sip. Kita sampai IGD. IGD RSUD Lukmonadi Kudus. semoga dilancarkan. Amin. Dimudahkan. Karena setelah ini Mbak Eni ditinggal di sini untuk mengurus Christine sampai masuk ruangan. Kita kembali ke Pati untuk evakuasi ODGJ yang satu. Nanti ke sini lagi. Kenalan. Ya apa-apa. Oke, nama aku Adi, boleh dipanggil Ma. Sabar ya sayang. Sabar ya. Sabar ya. Ada teman-teman. Gini. Diam. Nanti Mami ke sana. Ya, Mama nanti ke sana. Sudah tenang, kita tengok baru-baru. Ya. Nanti bisa bareng. Wes cuk. Oke, Janji yuk. temenin Kita Mas jalan dulu. Usman. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, viewer, subscriber Santo Mantri ODGJ. Pagi hari ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga Mbak Cici
Mudah-mudahan ibunya dan neneknya mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Jadi sebenarnya hari Sabtu sebelum Cici telah tiada, ibunya sudah ingin sekali meminta tolong Mantri Santo untuk menengok Cici di hari Sabtu sembari pulang ke Semarang dan menitip buah jeruk pamelo atau jeruk bali untuk Cici. Tapi Mantri Santo masih ada tugas di hari Kamis sampai Minggu di Madura untuk menolong nenek yang lanjut usia. Di hari Jumat, pada waktu Mantri Santo masih berada di luar Provinsi Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Madura, Mantri Santo mendapatkan kabar. Mantri Santo mendapatkan kabar bahwa Cici sudah tak ada menghadap Sang Tuhan. Karena posisi itu Mantri Santo masih berada di luar kota, sehingga saya berkoordinasi dengan Mbak Heni dan Mas Adi Sinaurip. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Heni terutama yang sudah membantu mengawal Cici dari mulai evakuasi, dan juga Mas Adi dari awal kondisi Cici yang berada di dekat sumur dan dekat toilet dengan kondisi yang badannya masih kotor, puluhan tahun sakit, dan tidak mau minum obat, dengan kurang kebersihan diri yang bertahun-tahun lamanya. Ibunya juga tidak berdaya karena di rumah hanya ada wanita dan juga neneknya yang sudah sepuh. Namun yang bisa Mantri lakukan hanya bisa berkoordinasi dari jarak jauh, dan alhamdulillah Mbak Heni dan Mas Adi Sinaurip bisa mengantarkan Cici dari rumah sakit Kudus menuju ke rumah ibunya. Mantri hanya bisa berdoa dari jarak jauh, tepatnya di Madura, karena saat ini Mantri masih berada di Jawa Timur untuk bertugas di kantor. Saya tidak tega dan tak berani untuk langsung menelpon pihak keluarga, pihak ibunya terutama. Tapi saya titip salam dari Mbak Heni untuk menjelaskan bahwa saya sedang posisi di luar Jawa, belum bisa bergabung untuk mengevakuasi jenazah Cici ke rumah ibunya di Pati. Kemudian Mantri Santo juga telepon Pak Kades untuk memberitahu kondisi Cici, dan akhirnya Mantri Santo juga telepon psikiater Dr. Agung. Saya bertanya,
Salam sejahtera Dokter Agung. Iya Mas Mantri Santo, kata Dokter Agung. Maaf Dokter Agung, mau bertanya bagaimana kronologi atau cerita sebelum Cici meninggal dunia. Ternyata setelah puluhan tahun yang lalu sakit, sebelum evakuasi ke rumah sakit, dimungkinkan terjadinya infeksi dalam karena pola makan yang kurang bersih, tidak teratur seperti itu, dan juga ditambah kadang-kadang selera makan untuk dan minum Mbak Cici di akhir-akhir sebelum waktunya itu sangat kurang, karena diduga adanya infeksi dalam. Alhasil sebenarnya Cici minggu-minggu awal setelah dibawa kami kondisinya sangat bagus, sudah bisa mengenal nama dirinya, kemudian mengatakan kangen ibunya dan mau minum obat, dan juga mau makan. Tapi proses penyakit yang begitu lama hingga pada akhirnya H-3 sebelum meninggal dunia, dia bercerita kepada perawat dan bertanya, "Saya ingin pulang dan saya ingin sembuh. Terus seandainya saya nanti meninggal dunia, makam saya di mana? Apa itu makam saya?" Itu menurut keterangan dari perawat di ruangan. Sontak saya sangat kaget mendengar kabar duka ini. Kemudian 2 hari kemudian saya menghubungi Ibu Christine. Alhamdulillah kondisi Ibu Christine sudah menerima bahwa ini sudah takdir Tuhan yang terbaik untuk Christine. Untuk pemakamannya akan dilaksanakan di hari Senin, mohon doanya pemirsa. Hari Senin jam 9, dan Mantri Santo sudah dalam perjalanan menuju Pati. Nanti hari Minggu beliau masih menunggu saya untuk ikut acara pemakaman tersebut. Saya Mantri Santo ODGJ mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Sinau Urip, Mbak Eni, Mas Adi, Mas Irul, Mas Bandi, dan juga untuk keluarga besar serta kepala desa Panjunan yang sudah mengizinkan Cici untuk berobat dan dibuka pintu hatinya ibunya untuk melepas kepergiannya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan yang terbaik untuk Cici. Salam dari Madura. Insya Allah nanti Mantri Santo akan bergabung di hari Senin ketika pemakaman telah tiba. Doa kami untuk Cici yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Senin di jam 9 kita menghadiri prosesi pemakaman Cici. Doanya mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima di sisi Tuhan, dan juga ibunya dan omanya diberikan ketabahan dan keluarganya. Ya, kita berjalan menuju pemakaman ke arah Teluk Sarupan, pemakamannya. Dimudahkan, dilancarkan semuanya lah. Cici sudah damai di surga. Mas Santo matur suwun luar biasa menyempatkan waktunya ngurusi sanggara. Ya, amin. Alhamdulillah, kebetulan ini masuk siang sehingga bisa mendampingi Cici sampai ke pemakaman untuk terakhir kalinya. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih juga untuk tim Sinau Urip yang luar biasa dari mulai awal evakuasi dan koordinasi hingga titik nafas yang terakhirnya Cici. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pemakaman Ngagul, Gotong Royong. pemakaman punyanya Yayasan Kematian Gotong Royong Pade.
usah, gak usah. Wis ora usah. Mau sing gowo sapa? Wis ora usah. Karena ibadah pemakaman akan dimulai, kami mohon untuk seluruh pelayan. Kita sepakat sehati untuk upacara ini dan mentundukkan kepala, kita mengalunkan sebuah pujian. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, dan itu nanti sekali kelak akan terjadi ketika Tuhan menepati janjinya untuk melaksanakan apa yang dikatakannya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi kami katakan sesuai firman Tuhan, ada pertemuan di udara, itu manusia surgawi kita, manusia roh kita, sedangkan manusia jasmani kita, seperti halnya terjadi terhadap saudari kita Cici atau Christine ini, asalnya dari tanah, maka kembali ke tanah. Tetapi manusia roh akan masuk dalam alam kekekalan bersama dengan Sang Pencipta sampai selamanya, dan sekali kelak kita akan bertemu satu sama yang lain. Yang penting iman percaya kita harus tetap eksis apapun terjadi. Kita tetap percaya Tuhan, yang terjadi sesuai kehendak-Mu biarlah terjadi. Kami tetap mempercayai Tuhan yang menciptakan kami. Kita alunkan kembali pujian ini dan sebentar kita akan berdoa untuk mendengarkan firman di tempat ini, dan nanti Saudara Wilda akan berdoa ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Kau masih memberikan kesempatan kami, para anak-anak-Mu, untuk dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Sekalipun kami mengalami kesedihan di dalam hati kami, karena kami kehilangan saudara kami yang tercinta, Saudari Christine. Tetapi kami percaya bahwa penghiburan Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan senantiasa memberikan kami kemampuan untuk kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Di seberang sana, di seberang sana, damai kekal, damai kekal. Tak ada susah panen di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sekali lagi, di seberang sana, di seberang
ini apa yang kami katakan lewat pujian ini. Kami mempercayai di seberang sanalah tempat penuh dengan sukacita selamanya. Di sana di surga, tempat yang kekal itu tidak ada air mata, tidak ada duka lara, tidak ada kematian. Karena itu Tuhan, biarlah kami bersukacita karena kami mempercayai apa yang Tuhan katakan bersama dengan timnya melaksanakan pekerjaan yang mulia itu. Tuhan memberkati, menyertai, memberi kesehatan, kekuatan, sehingga di dalamnya nama Sang Pencipta saja dipermuliakan. Karena manusia adalah ciptaanmu, Engkau ciptakan gambar dan rupa Allah sendiri. Ketika manusia terpuruk keberadaannya, kemudian Tuhan ada yang begitu peduli dan untuk merawatnya, Tuhan tidak Engkau biarkan. Sekali lagi pasti Engkau memberkati, Engkau menolong, membela, memberikan senantiasa pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar saudari kami ini akan dikebumikan, dan setelah itu kami akan pulang ke rumah masing-masing. Lindungi sertai kami sampai ke rumah dengan selamat, dan sekali kelak ketika Engkau izinkan kami dapat berimbun kembali seperti hari ini. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Perlindungan kami dari Tuhan, pertolongan kami dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengakhiri upacara saat ini di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kami selesai. Saya serahkan kepada keluarga untuk kemudian nanti pengurus berkeluarga. Untuk acara selanjutnya foto dimulai dari Ibu Q untuk mempersiapkan diri Bapak Yohanes bersama seluruh jemaatnya. Pak Harun. Ini karo adike ya. Kok ngarep? Sampai sing Ini mau hal tati ya. Ukur. Kayak suka pakai kiai ndak apa-apa. Sing apik iki kena jabut ngono. Orang ngalor. Apa? Kamu kok di dalam? Di dalam depannya pergi. Kanan kiri ya. Pecah jadi dua ya. Kalau udah diantarkan ya. Harus pecah. Ya,
Untuk selanjutnya tabur bunga dari Ibu Q, seluruh keluarga dan seluruh pelayan. Kami atas nama Yayasan Kematian Gotong Royong. Iya, kelihatan. Dari sana sini. Paling mendelep. Mobil enggak? Apa? Yang melu mobil siapa ya? Ayo, aku wis lak ninggal lho. Wah, tinggal lah. Mak itu lho, mak sing melu aku megah. Enggak melu. Saya tabur bunga nitip Mas. Iya. Ambulan. Siap. Tuhan Yesus tolong, Mak ya Allah. Cing jauh-jauh, rambut cing jauh. Aku khawatir nek pas. Terima kasih sudah digunakan. Saya pas kamu terus ngamuk tapi enggak pernah ya. Pas lagi penting tuh. Iya sampai gini. Luar biasa. Tuhan berkati luar biasa. Bersama Pak. Di rumah? Ya, kok nak rumahku dhewe ya, Dik? Iya, boleh sayang. Tak persiapno syuting. Wes. Nggih. Oh. Kita ke Umar dulu. Nggih. Kalau misalnya kambuh kita baru Kudus. Hati-hati.